Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, Ibu Dr. Nurul Umiati MAP. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, saya Muhammad Devas Saikul Kufat, NPM 222010910002. Saya Irsyadul Ibad Hedi Diono, NPM 222-01-09-10-16. Dan saya Akil Nasrullah, NPM 2201-09-10-15. Di sini kami akan membahas mengenai kepemimpinan dan perkembangan ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Namun, konsep kepemimpinan adalah kompleks dan multidimensi, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang definisi, konsep dasar, teori, aspek, perkembangan ilmu, dan lainnya. Dalam konteks global yang terus berubah, kepemimpinan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Dengan persaingan yang semakin ketat ini dan dinamika pasar yang tidak terduga, peran pemimpin menjadi semakin penting dalam membimbing tim, mengambil keputusan strategis, dan menciptakan budaya organisasi yang positif. Di tengah-tengah tantangan ini, kepemimpinan telah menjadi fokus utama dalam bidang manajemen dan psikologi organisasi. Jika ditelusuri lebih lanjut, betapa pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu kelompok organisasi. Contohnya nih, bila terjadi suatu konflik dan perselisihan antara anggota-anggota dalam organisasi tersebut atau kelompok tersebut, maka pemimpin organisasi mencari alternatif pemecahan masalah supaya terjadi kesepakatan dan aturan untuk dapat ditaati bersama. Maka dari itu, kami akan membahas mengenai hal-hal apa sajakah yang dalam kepemimpinan ini yang menggambarkan komprehensif tingkat tinggi tentang kepemimpinan, mulai dari definisi, konsep dasar, teori, aspek, perkembangan ilmu, dan lainnya. Jadi untuk poin definisi kepemimpinan merupakan suatu proses mengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai keseluruh tindakan guna mempengaruhi serta menggiat orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga dapat dijelaskan sebagai seni untuk memberikan pengaruh kepada kelompok orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi manajemen yang telah diterapkan dalam sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya sosok pemimpin. Namun, keberadaan seorang pemimpin juga tidak menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien, berikut beberapa definisi dan pengertian kepemimpinan menurut Dr. Nurul Umiati, Magister Administrasi Publik dalam buku Kepemimpinan Sektor Publik dan Bisnis, dan beberapa ahli lainnya. Ada beberapa pendapat para ahli dalam pengertian kepemimpinan. Yang pertama, menurut para ahli luar negeri, itu ada 3 poin menurut Ordaitit, Freeman, dan Taylor. Yang terakhir yaitu John Biffner dan Robin Prestus. Menurut Ordaitit, leadership is the activity of launching people to corporation toward some goal become. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang kedua, menurut Freeman dan Taylor, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, menurut John Finner dan Robin Prestus, kepemimpinan adalah seni mengordinasi dan memotivasi individu-individu serta kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut para ahli Indonesia, yang pertama yaitu Wahdo Sumijo
yang kedua yaitu Sutarto, dan yang terakhir Maigiono. Menurut Wajo Sumijo, kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan ability, dan kesanggupan capability. Kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan activity pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku kepemimpinan itu sendiri. Yang kedua, menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, menurut Maigiono, kepemimpinan adalah sebagai akibat dari pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang berbeda dirinya dengan pengikutnya. Berdasarkan beberapa pendapat tentang kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing definisi kepemimpinan berbeda menurut sudut pandang penulisnya. Namun terdapat beberapa kesamaan, yaitu pandangan mempengaruhi orang lain untuk mencapai atau melakukan tujuan dikehendaki oleh pemimpin. Jadi kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni memengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Konsep dasar kepemimpinan diambil dari sumber buku Dr. Nurul Umiati MAP dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul buku Kepemimpinan Sektor Publik dan Bisnis PT Mafi Media Literasi Indonesia, Solok, Sumatera Barat. Kepemimpinan merupakan konsep yang penting dalam berbagai organisasi dan kelompok. Selanjutnya, untuk konsep kepemimpinan yang diuraikan menurut Dr. Nurul Umiati MAP dan kawan-kawan dalam buku Kepemimpinan Sektor Publik dan Bisnis yang secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan pengikutnya. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, atau laissez-faire, atau situasional. Kemudian ada kepemimpinan yang melibatkan visi dan misi, yaitu gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan visi dengan jelas dan meyakinkan para pengikutnya. Kemudian ada komunikasi yang efektif, yang sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan ide, harapan, dan instruksi dengan jelas kepada para pengikutnya. Pemimpin harus baik dan memiliki integritas dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Hal ini akan membangun kepercayaan dan penghormatan dari pengikutnya. Kemudian, kepemimpinan melibatkan pengambilan keputusan yang tepat, terutama dalam situasi sulit atau kritis. Seorang pemimpin harus mampu menganalisis situasi dengan baik dan mengambil keputusan yang bijaksana. Dan kemudian ada pemberdayaan dan pemberian kewenangan kepada pengikut, juga merupakan aspek penting dalam sebuah kepemimpinan. Pemimpin yang baik akan mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada pengikutnya untuk berkembang. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan juga melibatkan kemampuan untuk mengolah konflik dan membangun tim yang solid. Pemimpin harus mampu menyelesaikan perselisihan dan memastikan seluruh anggota tim bekerja dengan baik. Konsep-konsep dasar ini memberikan landasan bagi pemahaman tentang kepemimpinan yang efektif dalam berbagai konteks organisasi dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Dr. Nurul Umiati MAP DKK 2024 Kepemimpinan Sektor Publik dan Bisnis PT Mafi Media Literasi Indonesia, Solok, Sumatera Barat. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan merupakan salah satu aspek krusial dalam sebuah organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin yang efektif dapat membawa perubahan positif, memotivasi anggota dan mencapai tujuan bersama. Yang pertama, teori Gridman Theory. Teori ini berkembang sejak abad ke-19 dan menyatakan bahwa kepemimpinan dan bakat memimpin adalah bawaan sejak lahir.
Meskipun sulit diidentifikasi secara ilmiah, banyak yang percaya bahwa ada individu tertentu yang dilahirkan dengan ciri-ciri sebagai pemimpin hebat. Yang kedua, gaya dan perilaku. Kebalikan dari teori yang pertama tadi, Greatman Theory. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin hebat dibuat bukan dilahirkan. Teori ini berfokus pada tindakan pemimpin, bukan sifat bawaan, dan menyatakan bahwa seseorang dapat belajar menjadi pemimpin melalui pelatihan, pengalaman, dan pengamatan. Yang ketiga, Triad Theory. Triad Theory ini juga dikenal sebagai teori sifat kepribadian. Teori ini percaya bahwa seseorang dengan sifat tertentu seperti kecerdasan, keberanian, dan tanggung jawab akan menjadi pemimpin yang baik. Teori ini menganalisis karakteristik fisik, mental, dan sosial untuk memahami apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin. Yang keempat, teori behavioral theories. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya, bukan karakteristik bawaan. Perilaku pemimpin dalam menjalankan fungsinya dapat dipelajari dan dilatih, sehingga kepemimpinan yang sukses adalah hasil yang perilaku yang bisa dipelajari. Yang kelima, kontingensi teori. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik untuk memimpin. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Keberhasilan pemimpin bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi. Yang keenam, teori servant. Teori ini diperkenalkan pada awal 1970-an. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah yang melayani dan menjaga kesetaraan fisik dan mental anggotanya. Pemimpin harus membantu pengikutnya menjadi lebih mandiri dan berwawasan luas, serta memiliki simpati dan kemampuan meredakan kecemasan. Yang ketujuh, teori transaksional. Teori ini berfokus pada perjanjian atau kesepakatan antara pemimpin dan stafnya. Staf yang menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan apresiasi seperti kenaikan gaji atau bonus. Ini adalah bentuk penghargaan atau kerja keras yang telah disepakati sebelumnya. Yang ke-8, teori transformasional. Teori ini mengutamakan perubahan dan pendekatan personal antara pemimpin dan bawahannya. Pemimpin berusaha mengubah kesadaran pembangunan semangat dan memberi inspirasi untuk mencapai tujuan bersama tanpa tekanan. Gaya ini memotivasi anggota dan mengelola organisasi dengan lebih efisien dan efektif. Dari beberapa orang teori di atas, teori ini transformasi juga menjadi sorotan dalam beberapa dekade terakhir. Aspek penting kepemimpinan diambil dari sumber buku yang dikarang oleh Dr. Nurul Umiati MAP dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul buku Kepemimpinan Sektor Publik dan Bisnis, PT Mafi Media Literasi Indonesia, Solok, Sumatera Barat. Kepemimpinan bukan sekedar tentang kekuasaan atau otoritas, melainkan sebuah peran yang melibatkan tanggung jawab yang besar. Dalam setiap sudut peradaban, aspek penting dalam sebuah kepemimpinan menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan dan keberhasilan sebuah organisasi. Menurut Edi Sutrisno, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia 2009, dikutip dalam buku karangan Dr. Nurul Umiati MAP dan kawan-kawan pada tahun 2024, dalam bukunya Kepemimpinan Sektor Publik dan Bisnis, dijelaskan bahwa kepemimpinan memiliki 3 aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan orang lain. Seorang pemimpin harus bisa melibatkan orang lain, baik sebagai pengikut maupun bawahan atau anggota kelompok. Kesediaan anggota kelompok untuk menerima arahan dari seorang pemimpin sangat membantu dalam menegaskan status pemimpin. Tanpa adanya bawahan atau anggota kelompok, sikap dan sifat seorang kepemimpinan menjadi tidak relevan. Kemudian yang kedua ada distribusi kekuasaan. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama antara pemimpin dan anggota. Anggota kelompok tetap memiliki kuasa dalam organisasi dan dapat membentuk kegiatan kelompok juga. Namun, kepemimpinan yang dikuasai oleh seorang pemimpin cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, yang ketiga ada kemampuan menggunakan kekuasaan, yang dimana kepemimpinan juga adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompok. Pemimpin mempengaruhi anggota agar melakukan pengorbanan
pribadi demi mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin diharapkan mempertimbangkan etika dalam setiap keputusan yang diambil. Dari 3 aspek tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan aspek-aspek penting ini memandu kepemimpinan tidak hanya menjadi sebuah peran, tetapi juga sebagai panggilan suci yang membutuhkan ketekunan, dedikasi, dan komitmen untuk melayani dan membawa perubahan yang positif. Dalam buku Heri Erlangga 2018, Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship, Visip Unpas Press Bandung, Perkembangan Ilmu Kepemimpinan. Di Indonesia sejak tahun 1979 telah digalakkan kepemimpinan gaya khas Indonesia yang disebut kepemimpinan Pancasila, yang sulit dicari figur di dalam implementasinya, bahkan lebih cenderung hanya sebagai hiasan bibir atau formalistik, meskipun penataran-penataran saat itu selalu diadakan sebagai persyaratan bagi calon-calon pemimpin bangsa. Sebagai tokoh pendidikan nasional, mencetuskan 3 kalimat di dalam memaknai kepemimpinan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Secara harfiah berarti di depan, memberi teladan. Yaitu bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berkuakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Secara harfiah berarti di tengah, memberikan inisiatif, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berwakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Secara harfiah berarti mengikuti dari belakang dengan membimbing, yang dimana bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan topik yang kompleks dan multidimensi, namun memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Melalui pembahasan yang telah dipaparkan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, definisi kepemimpinan mencakup proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, konsep dasar kepemimpinan meliputi aspek kepemimpinan formal dan informal. Yang ketiga, teori kepemimpinan berkembang dari waktu ke waktu, seperti teori sifat, teori perilaku, teori kontingensi, dan teori transformasional. Yang keempat, aspek penting dalam kepemimpinan mencakup keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, membangun tim, dan manajemen konflik. Yang kelima, ilmu kepemimpinan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan lingkungan hidup organisasi, sehingga membutuhkan pembaruan dan adaptasi yang berkelanjutan. Saran: berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: pemimpin harus terus mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan dalam melalui pelatihan, mentoring, atau pengalaman lapangan. Penelitian lebih lanjut tentang kepemimpinan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek baru dan mengembangkan teori atau model kepemimpinan yang lebih komprehensif. Pendidikan kepemimpinan harus ditekankan pada semua tingkatan, baik dalam lingkungan akademis maupun profesional. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai kepemimpinan dan perkembangan ilmu kepemimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
で捨てなくちゃな